Jika kalian suka dengan berita ini, tolong selalu support channel ini ya. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan pesan di komen ya. Salam bahagia sahabat online. Pertemuan yang menyembuhkan luka. Farel duduk di balkon rumah Om Rais, memandangi langit senja yang perlahan berubah jingga. Angin sore meniup pelan rambutnya, dan di pangkuannya terdapat gitar kesayangannya. Sejak kecil, Farel tak pernah mengenal sosok ibu kandungnya. Yang dia tahu, ibunya pergi meninggalkannya tanpa kabar ketika usianya masih balita. Selama ini, ia hidup bersama ayah kandung dan ibu tiri, namun justru penuh tekanan. Setelah sang ayah dipenjara karena judi online, Farel dibawa oleh Om Rais, manajernya, yang kemudian menjadi ayah angkatnya. Di rumah Om Rais, Farel menemukan cinta dan kasih sayang yang tulus. Keluarga Om Rais menerima Farel seperti anak sendiri, bahkan lebih dari sekadar artis asuhan. Namun, luka tentang ibu kandungnya tetap membekas. Ia sering bertanya dalam hati, kenapa ibunya meninggalkannya? Apa ia tak disayangi? Suatu malam, Om Rais mengajak Farel duduk di ruang tengah. Wajah Om Rais terlihat serius namun penuh kehangatan. Farel, Om mau cerita sesuatu yang penting. Farel meletakkan gitarnya, menatap Om Rais penuh tanya. Apa itu? Om nemuin seseorang. Tapi sebelum Om kasih tahu, kamu janji ya, kamu harus tenang. Jantung Farel berdetak lebih cepat. Siapa? Om Rais menarik napas dalam-dalam, lalu mengeluarkan sebuah foto dari saku bajunya. Ini, ibu kandungmu, Vel. Farel menatap foto itu dengan mata membelalak. Tangannya gemetar saat menyentuh gambar seorang perempuan dengan mata yang mirip dirinya. Ini beneran ibu aku, gumamnya pelan. Om Rais mengangguk pelan. Om temuin dia di Banyuwangi. Udah lama dia nyari kamu, tapi nggak tahu harus cari kemana. Air mata Farel menetes tanpa disadarinya. Kenapa dia ninggalin aku dulu? Om, itu yang harus kamu dengar langsung dari dia, Vel. Tapi Om udah pastiin dia orang baik, dan dia sangat menyesal. Farel terdiam, perasaan campur aduk memenuhi hatinya. Marah, rindu, bingung, dan juga harapan. Keesokan harinya, Om Rais mengajak Farel pergi ke sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Di dalamnya, seorang wanita parubaya sedang duduk, menunduk sambil menggenggam tas lusuh. Begitu Farel masuk, wanita itu berdiri dan mematung. Matanya mulai basah. Farel, anakku. Suara itu menusuk jantung Farel. Meski sudah 15 tahun berlalu, suara itu terasa begitu familiar, seakan terukir di alam bawah sadarnya. Ibu, Farel nyaris berbisik. Wanita itu menghambur memeluk Farel. Tubuhnya gemetar, dan air mata tak henti mengalir. Maafin ibu nggak pernah berhenti mikirin kamu. Farel tak bisa menahan air matanya. Tangannya ragu membalas pelukan itu. Namun akhirnya dia peluk juga sosok yang selama ini hanya ada dalam mimpinya. Suasana menjadi hening. Hanya isak tangis yang terdengar. Om Rais berdiri di luar rumah, memberi mereka ruang untuk berbicara. Setelah beberapa menit dalam pelukan, Farel duduk di kursi. Kenapa ibu tinggalin aku dulu? Wanita itu, yang bernama Bu Retno, menarik napas panjang. Waktu itu ibu dipaksa pergi sama keluarganya bapakmu. Ibu miskin, nggak punya daya, Vel. Tapi kenapa nggak pernah nyari aku? Ibu nyari, tapi keluarganya pindah. Ibu nggak tahu kalian kemana. Ibu cuma bisa berdoa kamu sehat. Farel mendengarkan. Hatinya masih perih, tapi mulai terbuka. Om Rais akhirnya masuk kembali, membawa air minum. Kamu bisa tanya sebanyak yang kamu mau, Vel. Tapi Om saranin, jangan buru-buru ambil keputusan. Hari itu, mereka bicara lama, tentang masa lalu, tentang luka, dan tentang harapan baru. Bu Retno membawa album foto lama. Di sana ada foto bayi Farel, bersama dirinya yang masih muda. Aku ingat foto ini, gumam. Farel menyentuh gambar itu. Tiba-tiba ingatan masa kecilnya muncul kembali. Samar tapi nyata. Mereka tertawa, menangis, dan saling menyentuh kenangan yang sempat hilang. Meski banyak yang tak bisa diulang, ada bagian hati yang akhirnya terisi kembali. Om Rais memperhatikan dari sudut ruangan. Hatinya penuh haru. Ia tahu, Farel membutuhkannya, tapi juga butuh sosok ibu sejatinya.
Hari-hari selanjutnya, Farel mulai sering mengunjungi Bu Retno. Kadang sendirian, kadang bersama keluarga Om Rais. Ia mulai mengenal sisi lain hidup yang selama ini hilang. Bagaimana ibunya bekerja sebagai buruh cuci. Hidup pas-pasan tapi jujur. Meski hidup keras, Bu Retno selalu menyisihkan waktu untuk berdoa demi keselamatan anaknya. Satu hari, Farel mengajak ibunya menonton konsernya secara langsung. Bu Retno duduk di barisan depan. Matanya berbinar melihat anaknya tampil membanggakan. Setelah konser, Farel memperkenalkan ibunya di atas panggung. Ini ibu kandung saya. Terima kasih sudah melahirkan saya ke dunia ini. Penonton terharu. Banyak yang menangis. Bahkan beberapa memeluk Bu Retno setelah acara. Media pun menyorot momen itu. Banyak yang memuji Farel karena berani membuka lembaran baru. Namun, Farel tidak melupakan Om Rais. Kalau bukan karena Om Rais, mungkin aku nggak pernah ketemu ibu. Om Rais tersenyum. Om cuma bantu kamu nemuin potongan hati kamu yang hilang. Keluarga Om Rais juga menerima Bu Retno dengan baik. Mereka bahkan sering berkumpul bersama saat hari libur. Farel merasa hidupnya semakin utuh. Masa lalu memang pahit, tapi masa kini memberinya harapan. Dalam sebuah wawancara, Farel berkata, "Dulu aku bertanya-tanya, kenapa ibuku pergi? Sekarang aku tahu jawabannya, dan aku memutuskan untuk memaafkan." Ia belajar bahwa setiap orang punya luka, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita menyembuhkan dan bangkit kembali. Farel kini tak hanya dikenal sebagai penyanyi muda berbakat, tapi juga sosok anak yang kuat dan penuh empati. Kisah hidupnya menginspirasi banyak orang, dari anak yang ditinggal, jadi bintang yang menyatukan kembali keluarganya. Kini, ia menyebut dua rumah sebagai rumahnya, rumah Bu Retno dan rumah Om Rais. Di dua tempat itu, ia menemukan kasih sayang sejati yang tak tergantikan. Kadang ia tidur di rumah ibunya, kadang di rumah Om Rais, dan ia merasa dicintai dimanapun berada. Dalam doanya setiap malam, Farel selalu menyebut dua nama, terima kasih Tuhan, untuk Ibu Retno dan Om Rais. Hidup memang tak sempurna, tapi kini Farel tahu, cinta bisa menyembuhkan luka terdalam. Setiap peluk ibu kandungnya terasa seperti memeluk masa kecil yang hilang. Setiap nasihat dari Om Rais terasa seperti fondasi masa depan yang kuat. Farel makin bersinar di panggung, tapi juga makin bersinar dalam kehidupan nyata. Ia tak lagi dihantui masa lalu. Ia melangkah mantap ke masa depan, bersama dua sosok luar biasa yang mencintainya. Kalau kamu merasa cerita ini menyentuh dan penting untuk disuarakan, bantu kami dengan like, komentar pendapatmu di bawah. Dan jangan lupa subscribe agar kisah-kisah inspiratif lainnya terus hadir di layar kamu. Terima kasih. Salam bahagia sahabat online.